Kita akan melanjutkan dari materi di minggu lalu ya. Di hari Jumat terakhir kita membahas terkait dengan networking dan content delivery ya. Jadi materi konten networking dan content delivery di AWS. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan networking secara basic ya. Kita bicara tentang jaringan, tentang apa itu CADR maupun OSI model. Kemudian kita membahas juga salah satu komponen yang cukup penting dalam AWS ya. Sini kita bicara tentang VPC atau Virtual Private Cloud. Nah, di sini kita bicara tentang membuat virtual network yang memang kita define yang nantinya itu akan terpisah ya. Dia bisa diisolasi secara logikanya akan terpisah dengan modul-modul lain ataupun VPC yang lain. Dan ini memberikan kita kontrol artinya dalam untuk resource-resource yang nantinya bisa kita letakkan di dalam VPC tersebut. Ini sudah kita bahas di hari Jumat yang lalu. Dan kita juga sudah bicara tentang subnet ya. Jadi dalam satu VPC bagaimana VPC itu akan terikat pada satu region tertentu. Dan pada satu VPC kalau dalam satu region tentu saja kita bisa berada dalam lebih dari satu AZ ya. Kemudian kita bicara tentang subnet, dan subnet ini yang nantinya akan terikat dengan satu AZ. Jadi subnet ini terikat levelnya ada pada di AZ atau availability zone. Kita bicara IP addressing, bagaimana CADR ini akan memberikan blok pengelamatan yang akan diberikan untuk setiap resource ataupun dalam hal ini mungkin instance ya, yang akan dimasukkan ke dalam subnet atau dalam VPC. Kemudian ada reserve IP address dan bagaimana IP address itu bisa di-assign ya. Kemudian kita bicara tentang public dan private subnet ya. Bagaimana sebenarnya bukan semacam switch yang ada di manajemen konsol ya, tapi lebih ke bagaimana kita bisa menentukan karakteristik dari tiap-tiap subnet. Ya. Pertama dari sisi apakah dari subnet tersebut bisa memberikan IP public secara otomatis atau tidak, dan kemudian bagaimana nanti routing table yang ada di dalam yang terasosiasi dengan subnet tersebut. IP address ini nanti ada dua tipe ya, ada yang elastic dan ada yang public. Untuk yang elastic ini ada biaya tambahan nanti ya, sedangkan yang public IP address ini sebenarnya diambil dari poolnya AWS tersendiri ya, di auto assign dan bisa disetting di sisi subnet ya, apakah akan bisa di auto assign atau tidak. Yang bicara elastic network interface, jadi ini virtual network interface yang bisa kita istilahnya kita bisa asosiasikan atau kita bisa lekatkan gitu ya ke satu instance ya. Dan kita bisa mengarahkan traffic dengan misalnya mengambil dari satu instance dan mengattach-nya atau melekatkannya ke instance yang lain. Karena di dalam network interface ini sudah melekat beberapa atribut termasuk IP address juga. Kita bicara routing table, bagaimana routing table ini akan menentukan ya, bagaimana traffic yang akan berjalan di atas sebuah subnet atau sebuah VPC. Jadi kita bisa menentukan apakah dia untuk destination tertentu, apakah dia sifatnya lokal, atau kita mau arahkan ke internet gateway. Ya, kalau memang itu berasal dari luar, kalau memang tujuannya keluar ya. Itu sekarang kita jadi tadi beberapa komponen tentang sebuah VPC. Sekarang ini terkait dengan bagaimana networking di VPC. Jadi kemudian tadi kita sudah bicara VPC yang span dalam satu region ya. Kemudian AZ subnet yang tentu saja akan terkait dengan satu AZ ya kalau kita lihat di sini. Dengan masing-masing satu aset, kemudian kita bisa mengasosiasikan satu
satu VPC dengan satu route table yang nanti akan mengatur bagaimana lalu lintas data di dalam VPC tersebut itu dilakukan ya. Dalam hal ini untuk publiknya, kalau kita lihat untuk satu route table, kita bisa mengarahkan misalnya untuk traffic yang destination-nya ada di dalam blok ini ya, 10.00/16 ini, itu berarti masih dalam lokal ya, masih dalam lingkup VPC ini. Sedangkan kalau sudah di luar selain itu, jadi ini sebenarnya ada urutannya juga ya. Dia akan mengecek apakah dia akan masuk dalam yang pertama ini, berarti dalam lokal. Kalau misalnya destination-nya itu berada di luar blok IP address ini, berarti dia akan mengecek lagi di entry dari route table berikutnya. Ya. Itu di entry masuk route table berikutnya, berarti diarahkannya ke Internet Gateway. Internet Gateway ini sebagai jembatan ke public internet, sekaligus juga untuk melakukan network address translation untuk yang berada di dalam public subnet, sehingga resource yang ada dari public subnet ini bisa berkomunikasi dan juga bisa ada traffic inbound yang masuk ke resource tersebut yang berada, terutama yang berada dalam public subnet. Ini salah satu komponennya, Internet Gateway. Kalau yang berikutnya lagi, kita bisa memberikan satu gateway lagi yang disebut sebagai Network Address Translation atau NAT Gateway. NAT Gateway ini sebenarnya lebih ditujukan untuk resource atau instance yang berada di private subnet. Nah, berada di private subnet, kalau kita lihat, kita masing-masing akan punya route table-nya tersendiri ya. Jadi public punya route table-nya tersendiri dan private juga sudah punya route table-nya tersendiri. Ini kalau kita entry pertamanya itu sama ya. Kita mengarahkan kalau destination-nya dari traffic tersebut adalah berada dalam blok IP address seperti ini. Itu berarti akan diarahkan di dalam lokal VPC ini saja. Tapi kalau sebaliknya ada sedikit perbedaan ya. Kalau untuk public ya, dia akan diarahkan ke Internet Gateway. Sedangkan untuk yang private subnet, untuk traffic yang destination-nya ke internet, itu dia akan terlebih dahulu diarahkan ke network address translation-nya ya, net gateway-nya. Jadi ini juga yang salah satu komponen perbedaan antara sebuah private dan public subnet. Dan net gateway ini nantinya diletakkan di dalam public subnet. Dan bisa lanjut. Seperti dibilang, seperti yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa VPC ini adalah cara kita melakukan isolasi, ya, isolasi secara logika untuk resource yang akan kita letakkan atau masukkan dalam VPC tersebut, virtual network. Tapi juga tidak menutup kemungkinan adalah kita bisa membagi, kita bisa sharing antara satu user atau satu account dengan account lain, di mana account lain itu kemudian bisa menggunakan VPC yang sama, bisa berbagi. Dilihat dari skema yang muncul di sini, VPC ini ya, VPC untuk infrastruktur VPC ini sebenarnya ownernya adalah misalnya akun A. Ya. Oke, di dalamnya ada kemungkinan untuk men-share ke akun B dan akun C dan akun D juga ya, dengan masing-masing di subnetnya. Dan tiap-tiap partisipan tadi ya, baik B, C maupun D tadi, itu bisa meletakkan resource-nya di dalam subnet tersebut. Ya, bisa berupa EC2 instance, bisa berupa RDS instance ya, maupun misalnya Amazon Redshift maupun resource lain yang bisa diletakkan atau bisa dimasukkan dalam sebuah subnet. Cuma dalam hal ini resource yang diletakkan misalnya oleh akun B, manajemennya maupun yang terkait dengan penghapusan maupun konfigurasinya itu tetap saja akan menjadi hak yang hanya bisa dilakukan oleh akun yang membuatnya ya. Jadi akun B akan tentu saja bertanggung jawab terhadap instansi yang dia buat, akun C begitu juga dengan akun D. Ya.
Jadi biasanya ini dilakukan menggunakan AWS organization, jadi berada dalam organisasi yang sama akun-akun ini, tapi untuk memudahkan misalnya karena ada cukup banyak keuntungan pada saat kita bisa membuat VPC dan bisa di-share gitu ke lebih dari satu user dari multi ownership-nya, kemudian kita juga bisa sharing ya. Jadi setting terutama nanti kita bicara security group itu bisa sharing di dalam akun-akun yang terikut di dalam subnet maupun VPC ini ya. Ini untuk VPC sharing, jadi satu account bisa share ke account yang lain. Terutama kalau kita sudah bicara tentang AWS Organization, di mana misalnya satu account itu bisa membuat akun-akun lain, tapi dengan masing-masing bisa membuat resource-nya masing-masing. Kemudian ini salah satu komponen lain bagaimana kita membuat koneksi. Jadi kalau kita bicara sebelumnya ada isolasi antara tiap VPC, tapi tidak juga menutup kemungkinan ya kita membutuhkan mungkin koneksi antara dua buah VPC yang berbeda. Entah itu antara akun yang berbeda ya. Jadi satu VPC dibuat oleh akun A, satu VPC dibuat oleh akun B, karena ada kebutuhan ya. Kita mau membuat koneksinya, ya, membuat koneksi antara kedua VPC tersebut. Ya. Ini bisa dilakukan menggunakan VPC peering. Jadi bisa menggabungkan dalam satu account antar AWS account atau bahkan antara AWS region yang berbeda. Kita tahu bahwa VPC ini kan ikatannya dalam satu region, levelnya dalam region. Kita bisa buat VPC lain di region yang berbeda. Dan kalau diinginkan, kalau dibutuhkan, kita bisa membuat koneksinya antara kedua VPC tersebut. Ini tentu saja akan ada perubahan dari sisi routing table-nya. Ya. Routing table-nya kita tambahkan satu aturan lagi, misalnya sebelum masuk ke Internet Gateway maupun Net Gateway-nya, kita bisa mengarahkannya ke peering connection-nya. Atau dalam hal ini disebutnya misalnya PCX ID ya, sebagai ID-nya. Jadi untuk mengarahkan traffic destination dengan IP sekian ya, ini kan berarti mengarahkannya ke VPCB ya. Berarti kita akan mengarahkan trafficnya itu ke PCX atau peering connection-nya. Begitu juga dengan routing table dari VPCB. Ya. Untuk alamat sekian 10.0.0 dan variasinya ya, itu akan diarahkan ke peering connection di sini ya, dari traffic yang mengarah ke 10.0.0 misalnya itu akan diarahkan ke peering connection dan nantinya diarahkan ke VPC yang sesuai ya, hasil peeringnya. Jadi itu cara kita menyatukan ya, cara kita membuat koneksi antara dua VPC. Cuma ada beberapa aturannya, ada beberapa limitasinya. Ya. Saja kalau kita mau buat routing table yang seperti ini, yang perlu diperhatikan bahwa IP spaces-nya, ya, blok address IP-nya itu tidak boleh ada yang overlapping. Ya. Kalau di sini kita lihat tidak ada yang overlapping, karena ya kalau kembali kita lihat ya, routing table-nya seperti apa. Jadi kalau sampai ada yang overlap, routing table-nya juga akan kebingungan. Nah, bisa masuk di dua, apakah dia di lokal atau dia harus mengarahkan ke peering connection-nya. Kemudian ada restriksi berikutnya adalah transitive peering. Itu tidak disupport. Apa yang dimaksud dengan transitive peering? Transitive peering ini itu bisa diandaikan misalnya saya punya satu lagi VPC ya di sini. Punya satu lagi VPC, misalnya ini VPC C ya di atas. Kemudian saya buat sama, ada peering connection di sini, saya buat sama seperti ini. Kemudian sama akan ada juga routing table pastinya ya. Yang dimaksud dengan transitif, begitu saya hubungkan VPC A dengan VPC B, dan kemudian VPC B dengan VPC C, ya. Kalau dia transitif, maka VPC A itu bisa terhubung juga dengan VPC C, ya. Itu transitif, ya. Cuman dalam hal ini tidak disupport kan. Jadi hal yang seperti ini tidak bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau memang kita butuh koneksi antara VPC A dengan VPC B, kita harus membuat peering connection-nya tersendiri lagi. Ya. Tidak bisa kita misalnya melakukan, saya mau dari VPC A lewat VPC B ke VPC C yang ada di sini. Itu tidak bisa dilakukan,
Itu yang disebut sebagai transitive peering. Tidak support dan kita harus buat sendiri lagi koneksinya. Ya. Kita hanya bisa buat satu peering resources. Jadi kita kalau sudah ada peering connection antara A dan B, kita sudah tidak boleh lagi membuat peering connection yang lain kalau memang diinginkan. Jadi ini restriksi ataupun limitasi yang ada. Dan ini terkait dengan kebutuhan untuk misalnya mengkoneksikan dari VPC, ya, resource yang ada di VPC dengan remote network yang mungkin ada di on-premise. Ya. Ini mungkin dipakai di solusi yang hybrid antara cloud dan on-premise juga tetap akan dimanfaatkan. Nah, untuk membuat koneksi antara VPC dengan remote network yang ada di on-premise, ya, kita bisa manfaatkan salah satu caranya. Ya. Kita akan membuat virtual gateway dulu, ya. Virtual gateway yang nantinya terhubung dengan public internet. Kemudian dari sini dari sisi corporate data center atau on-premise data center kita menyiapkan juga customer gateway-nya. Ya. Sehingga nanti antara VPC kita yang berada di cloud-nya AWS dengan remote network yang ada di on-premise ini bisa saling terhubung dengan perantara public internet. Ya. Kita lihat di sini masing-masing akan mempunyai routing table-nya. Yang ada perubahan routing table-nya adalah di sisi private, ya. Misalnya kita menghubungkan private subnet kita dengan remote network yang ada di corporate. Ini kita bisa tambahkan, ya. Jadi untuk komunikasi misalnya dengan destination sekian, ya, itu akan melalui virtual gateway yang terhubung dengan public internet, ya, melalui VPN dan bisa melalui customer gateway-nya untuk masuk ke corporate data center-nya. Jadi ini salah satu opsi misalnya untuk menghubungkan antara VPC dengan remote network yang ada di corporate maupun di on-premise. Kita bisa menggunakan site-to-site VPN yang berada di atas public internet. Ya, jadi kita tetap menggunakan bandwidth dari internet. Opsi lainnya, misalnya kalau kita memang butuh yang satu yang lebih private, karena tadi meskipun kita sudah memakai VPN, ya, Virtual Private Network, masih ada opsi keamanan meskipun sudah pakai VPN, ya, jadi ada celah keamanan bisa saja. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kecepatan koneksinya, ya. Tentu saja akan menyesuaikan dari kecepatan koneksi internet yang ada. Nah, untuk meningkatkan performa, AWS sendiri menyediakan layanan yang disebut sebagai Direct Connect. Jadi Direct Connect ini private connection yang bisa dibuat antara remote data center dengan virtual gateway. Ya, jadi kurang lebih sama seperti sebelumnya. Sama-sama kita akan pakai virtual gateway dan customer gateway. Dan kita pakai private connection ini untuk meningkatkan bandwidth throughput-nya, ya. Jadi tidak lagi tergantung pada bottleneck yang mungkin ada di public internet. Kita sudah punya direct connection. Dan ini biasanya terbatas hanya pada daerah-daerah tertentu yang memungkinkan kita untuk punya private connection menggunakan AWS Direct Connect ini. Kemudian VPC juga, ya, bisa dihubungkan dengan berbagai resource lain yang ada di AWS. Jadi ada yang disebut sebagai VPC endpoint. Jadi ini virtual device juga yang nantinya akan menghubungkan VPC yang kita buat dengan service-service yang ada di AWS. Jadi tidak sudah seperti disebutkan sebelumnya bahwa tidak semua resource itu bisa disimpan dalam sebuah VPC. Jadi kita bisa misalnya koneksi ke suatu Amazon S3, ya, kita menghubungkan VPC kita dengan layanan S3 bucket tertentu yang kita juga punya. Dalam hal ini, selain opsi misalnya kita menggunakan internet, ya, kita bisa melalui, jadi istilah kita keluar dari layanan AWS,
dari AWS Cloud, kemudian masuk lagi sudah melalui internet, kita masuk lagi ke AWS S3. Itu salah satu opsinya. Tapi opsi lain yang lebih secure, yang lebih aman dan harusnya lebih baik dari sisi performanya adalah kita menggunakan yang disebut sebagai VPC endpoint. Kita akan buat VPC endpoint yang nantinya bisa terkoneksi langsung dengan layanan S3 yang kita inginkan. Ya, jadi ada dua opsinya sebenarnya. Kita bisa hubungkan VPC menggunakan gateway endpoints ini dengan dua layanan, salah satunya adalah S3, yang lainnya adalah dari DynamoDB untuk database. Jadi kita bisa menghubungkan VPC kita dan resource yang ada di dalamnya terhubung secara langsung tanpa misalnya harus keluar gitu dari AWS Cloud. Kita menggunakan VPC endpoint supaya tetap berada di dalam lingkup atau environment AWS Cloud-nya sendiri ya. Jadi ini setahu saya sampai sekarang masih hanya ada untuk layanan S3 dan DynamoDB. Kita bisa pakai gateway endpoints ini menghubungkan VPC dengan S3 maupun DynamoDB. Yang lainnya lagi adalah terkadang kita ada kebutuhan ya. Tadi kita sudah bicara tentang VPC peering ya. Bagaimana kita membuat koneksi antara dua VPC karena ada kebutuhannya, dan bahkan mungkin ada kebutuhan untuk menghubungkan lebih dari puluhan bahkan ratusan VPC yang kita mau hubungkan, yang kita mau koneksikan. Nah, kalau kita menggunakan VPC peering ya, kalau kita lihat tadi batasannya VPC peering bahwa tidak memungkinkan untuk membuatnya menjadi transitif ya. Jadi kita akan membuat kurang lebih tanpa misalnya ini ya, tanpa transit gateway, kita cuma pakai VPC peering menghubungkan dalam ini ada 4 ya, ada 4 VPC ya. Ada 4 VPC di sini dan juga kita akan membuat koneksinya ke on-premise data center menggunakan direct connect. Itu kita akan membuat kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 VPC peering yang harus dibuat, yang harus di-manage routing table-nya ya. Di ini cukup rumit dan kompleks kalau mau di-manage. Kemudian AWS menawarkan satu service lainnya yang disebut sebagai transit gateway. Dari transit gateway ini, dia kalau boleh dibilang seperti star ya. Jadi satu ini sebagai pusatnya, di sini kita bisa melakukan koneksi antara 4 VPC tadi ya. 4 VPC tadi beserta juga kita bisa langsung menghubungkannya dengan misalnya site-to-site VPN maupun dengan yang direct connect gateway-nya. Jadi setiap VPC ini bisa langsung terhubung dengan on-premise menggunakan dengan terhubung ke transit gateway, kemudian bisa diarahkan ke direct connect gateway. Begitu juga dengan VPC yang lain. Ya. Jadi dalam hal ini kalau tadi kita butuh 5 VPC peering, ya, ini kita hanya butuh 1 atau kita hanya butuh manage 1 transit gateway saja. Jadi VPC peering antara 2 VPC. Sedangkan kalau kita butuh koneksi antara lebih dari 2 VPC ya, dan kita menginginkan semuanya itu saling terkoneksi, salah satu opsi terbaiknya adalah kita pakai AWS Transit Gateway. Itu yang menjadi itu yang ditawarkan dari AWS Transit Gateway ini. Selain dia juga bisa menghubungkan kembali dengan direct connect ya, maupun dengan site-to-site VPN-nya. Ini harusnya kita lakukan secara ini ya, secara interaktif. Saya akan tunjukkan langsung jawabannya aja ya. Di region, kita bicara region di dalam AWS Cloud, kita akan punya satu region. Di dalam satu region itu kita bisa membuat satu VPC. Satu VPC. Di dalam VPC tersebut akan ada beberapa subnet. Ada 2 subnet dalam hal ini. Kemudian kita bisa punya internet gateway yang akan terhubung dengan internet. Ada routing table-nya masing-masing. Kita pengisian routing table ini pengisian routing table yang standar. Kemudian kita bisa memberikan Elastic Network Interface di dalam salah satu resource ya, atau EC2 dalam hal ini, baik itu di private, di public maupun di private subnet ya.
Oke, mungkin kita bisa lihat ya dari segi wizardnya aja bagaimana VPC itu dibuat. Sudah. Oh ya, sedikit pesan juga ya. Tolong untuk tiap-tiap peserta kembali diingatkan untuk menyelesaikan modulnya ya. Menyelesaikan modul dengan memastikan ada centangnya. Kalau di modul 1 kita hanya butuh menyelesaikan knowledge check. Di modul 2 sama juga ya. Kita menyelesaikan satu model check. Dalam hal ini saya belum yang ini. Kemudian di modul 3 kembali hanya satu knowledge check, dan di modul 4 itu perlu ada lab 1 yang kita juga harus selesaikan dan knowledge check-nya ya. Kalau bisa sih disinkronkan aja. Kita belajar hari ini tentang modul 5 dan modul 6. Setelah sesi ini selesai maupun besok, itu usahakan juga sudah selesai ya. Mudah-mudahan bisa selesai di modul 5 dan modul 6-nya juga. Kita buat di VPC di sini. Jadi untuk lab-nya ya, instruksinya kalau sudah mungkin saya sempat sebutkan sebelumnya, ada instruksi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Bisa lihat nanti. Untuk lab di bagian VPC ini, yang kita buat nanti adalah diperlihatkan ya cara membuat VPC-nya sendiri. Kemudian sebenarnya kita bisa memanfaatkan yang disebut sebagai VPC wizard ya. Kita bisa pilih beberapa opsi VPC seperti apa yang kita mau buat dan beserta subnetnya ya. Tapi di sini kita akan latihan lagi membuat subnet, kemudian kita konfigurasi dari security group-nya, serta kita akan meluncurkan instance ke dalam VPC tersebut ya. Yang dilakukan di sini, sambil menunggu lab-nya di start, kita bisa lanjut ke modul berikutnya ya. Kita masuk di VPC security, di keamanan. Jadi ada beberapa opsi keamanan di sini. Yang pertama itu kita bisa membuat opsi keamanannya dari sisi instan ya. Jadi instance maupun resource yang diletakkan di dalam subnet. Itu disebutnya sebagai security group. Jadi security group ini bisa disebut sebagai semacam firewall atau virtual firewall yang berlakunya di satu instance tertentu. Jadi kita bisa buat berbeda antara satu instance dengan instance lain di dalam subnet yang sama, bisa memiliki security group yang berbeda atau setting keamanan atau setting firewall yang berbeda. Dan yang diatur dari security group ini untuk mengatur ada dua hal ya, dari sisi traffic yang akan masuk atau inbound dan traffic yang akan keluar dari instance tersebut. Secara defaultnya ya, kalau di sini cara default, kalau default security group itu akan deny semua yang inbound, jadi dia akan menolak semua traffic yang mencoba masuk ke dalam instance tersebut dan akan membolehkan semua traffic yang outbound. Dia akan membolehkan semua traffic yang sifatnya outbound. Yang di sini tadi yang defaultnya kita bisa buat custom ya, jadi kita bisa membolehkan dari sisi outbound-nya, kita bisa membolehkan gitu beberapa port dan protokol ya. Jadi kita akan menentukan port mana yang akan dibuka dan protokol apa yang akan dibuka juga di port tersebut. Sini misalnya untuk traffic yang terkait dengan web server, ini settingan untuk web server, kita bisa membuka port 80 dengan protokol TCP ya. Kemudian kita tentukan source-nya ya. Jadi ada beberapa hal yang harus disetting kalau pada saat kita menentukan security group. Pertama tentu saja tipe ini sebenarnya bisa diambil dari protokolnya ya, dari protokol dan port range. Jadi ada yang secara defaultnya kita bisa pilih misalnya untuk HTTP, untuk database maupun yang protokol lainnya ya.
dan tentukan protokolnya, TCP atau UDP. Kemudian port berapa yang akan dibuka, ada port range-nya. Dan source, kalau disebut inbound berarti source yang akan masuk gitu, dari ini traffic dari mana yang dibolehkan. Nah, ini kita buka untuk kalau web server secara umum standar kita buka di 2 port ini, satu untuk secure-nya, satu untuk non-secure di port 80 maupun di 443 dengan membolehkan dari semua web traffic yang masuk ya, dari IP address berapapun. Sedangkan yang bagian ketiga ini kalau kita lihat ini digunakan untuk melakukan koneksi secara aman ke instans tersebut ya. Jadi untuk lebih amannya tentu saja kita bisa buat di sini untuk source-nya itu misalnya kalau kita sudah punya IP statik ya, di komputer kita masing-masing kita punya IP statik, menjadikan IP statik, kita bisa memasukkan bahwa koneksi ke instan tersebut itu harus berasal dari source di sini, source sesuai dengan IP address di sini. Selain source yang ada di sini itu tidak akan ditolak semua. Untuk di port 22 dengan protokol TCP. Jadi yang kita bisa spesifikasikan hanya untuk allow rules ya, untuk di security group. Jadi yang kita masukkan ya, berarti yang kita masukkan di sini adalah untuk yang allow atau yang dibolehkan saja. Tapi tidak untuk yang deny. Jadi kita tidak bisa bilang secara spesifik kita akan blok port yang mana. Kita hanya bisa menyatakan bahwa akan ada port yang kita buka. Ya. Kembali ke sebelumnya, ya. Katakan semua inbound itu akan ditolak secara default. Karena semuanya ditolak, kita harus menentukan yang mana yang akan diterima trafficnya. Komponen kedua dari keamanan di VPC adalah Network Access Control List. Kalau tadi sifatnya atau berada di level instance, ya, sekarang ada di sedikit network ACL ini atau NACL, ini adanya di level subnet. Jadi semua instansi di dalam subnet tersebut, NACL ini akan berlaku. Jadi Network Access Control List ini akan berlaku terhadap semua instansi yang ada berada dalam subnet. Dengan security group harus disetting per instannya sendiri, dia pakai security group yang mana. Bedanya dengan tadi ya, dengan security group dengan ACL, satu berada di level instance yang lebih kecil. Kalau mau yang lebih luas, kita bisa pakai network ACL. Jadi ini juga sama untuk mengontrol traffic yang masuk ataupun keluar gitu dari sebuah subnet. Secara umum ini adalah rule-nya. Jadi rule-nya kalau perlu diperhatikan sini akan ada penomorannya di sini. Ada rule number-nya. Dalam ini dia membolehkan untuk semua protokol, untuk semua port range, dan dari semua source ya, itu di allow. Kemudian untuk yang outbound-nya juga sama. Ada yang bintang di sini. Jadi secara default-nya ya, dia akan membolehkan semua inbound yang masuk maupun yang keluar di IP versi 4 traffic-nya. Traffic di IP versi 4 semuanya akan dibolehkan. Dan untuk ACL kalau tadi kita hanya bisa allow ya. Di sini kita juga bisa membuat aturan untuk membuat block atau deny secara spesifik. Jadi bisa allow, bisa membolehkan dan juga bisa memblok atau deny traffic. Ini adalah tambahannya ya. Kalau kita lihat ada beberapa tambahan, misalnya kita tambahkan rule misalnya untuk SSH ya. Itu kita bisa buka di port 22 dengan allow di sini. Port HTTP secure kita buka di port 443, port protokol TCP. Kita source-nya juga dari mana saja ya, dan kita bisa pakai allow. Jadi ini berada di level subnet. Kita bisa dan cara evaluasinya ya, mulai dari yang lowest number. Sini kan ada penomorannya ya. Lowest number berarti akan dimulai dari yang 100 naik ke 103 dan yang terakhir baru yang
allow all ini. Jadi dimulai dari yang paling rendah ya. Ya, itu juga salah satu strategi untuk mengatakan apa suatu traffic akan ditolak atau di-allow di dalam suatu grup, dalam suatu network ACL. Ini perbandingan ya antara tadi security group dan network ACL. Kalau kita bicara security group, tentu saja di levelnya sedikit lebih sempit, ada di instance level. Kemudian kalau kita mau bicara yang lebih luas, itu kita bisa pakai network ACL. Ada pengaturan di sisi subnet. Kemudian supported rules-nya, ya, aturan yang diperbolehkan. Kita tadi bicara security group, oh ini hanya boleh untuk membolehkan saja ya, hanya membolehkan traffic. Sedangkan network ACL kita bisa membolehkan atau juga kita bisa menolak atau deny suatu traffic secara spesifik. Kemudian untuk state-nya, ya, ini bicara tentang apakah dia nanti traffic-nya dari suatu, kalau misalnya return traffic-nya sudah ada traffic yang masuk, kemudian kita mau return traffic-nya karena dia isinya, kalau security group itu stateful ya. Jadi kalau sudah dibolehkan masuk, tentu saja kita sudah pasti akan boleh keluar. Ya. Kalau bicara yang satu, network ACL itu stateless. Jadi masing-masing harus secara eksplisit itu dibolehkan oleh rule-nya supaya baik traffic yang masuk maupun return traffic-nya yang dikembalikan, ya, itu harus benar-benar dibuat aturannya. Dibuat aturannya untuk di-allow di network ACL, karena dia stateless. Ya. Kemudian urutannya kalau dari security group tidak ada urutan, semuanya akan dievaluasi sebelum membolehkan suatu traffic itu masuk atau tidak. Kalau network ACL dia akan mengecek dari yang paling rendah nomor berdasarkan penomorannya. Tadi ada nomor aturannya. Oke, ini aktivitas lab kita. Coba kita lihat apakah sudah selesai. Kita bisa lihat di AWS. Coba kita akan lihat beberapa komponen ya. Kita tidak akan lakukan keseluruhan labnya. Nah, akan memakan waktu juga. Kita lihat di VPC. Jadi ini adalah resource yang berada di level ini ya, di level region ya. Bisa lihat di sini. Kita bisa beralih ke region yang lain, maka jenis VPC yang ada juga akan berbeda. Kita lihat di sini untuk semua region ya, kita punya di Europe saya ada 3 VPC, ada di Asia Pasifik Seoul misalnya ada 4 VPC dan lain-lain. Ada 4 subnet, ada 4 subnet dan seterusnya. Nah kan sebenarnya itu tergantung sama jumlah AZ-nya di tiap region ya. Nah, dia akan membuatkan satu region, satu subnet ya di tiap AZ secara defaultnya. Juga kita bisa lihat di VPC-nya sendiri itu juga sudah dibuatkan ya, sudah ada default VPC-nya yang sudah dibuatkan oleh AWS di tiap region di sini. Jadi yang saat ini kita gunakan yang region US East, yang North Virginia itu ada 2, karena akan digunakan untuk lab ya. Ada yang namanya work VPC. Jadi yang satu lagi adalah sebuah default VPC yang memang sudah dibuatkan dari awal. Ini VPC ID-nya, kemudian ada, kita bisa klik ya di sini, lihat berapa priority-nya. Jadi kalau kita lihat ya, ada opsi untuk routing table-nya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana network ACL-nya di dalam VPC tersebut. Bisa cek di sini. Bagaimana aturan-aturan yang berlaku dalam aturan security ya di dalam VPC yang dibuat secara default. Katakan ada 2 inbound rules ya, jadi belum ada yang berlaku. Jadi kita punya 2 rules untuk inbound. Yang 100 ini adalah all traffic ya. Berarti untuk sekarang semua traffic itu di-allow dari sisi subnet ya. Ini levelnya di subnet, dan di outbound rules ya semuanya juga di-allow. Kita
kita bisa menambahkan baik itu inbound maupun outbound rules itu secara spesifik kalau memang dibutuhkan ya. Kita bisa spesifikasi nomornya, kemudian jenis trafficnya ya, kita bisa memilih berapa jenis traffic yang sudah cukup sering digunakan ya, yang sudah standar, atau kita membuat secara custom juga bisa ya. Kita cancel aja. Jadi network KCL, jadi secara default semuanya network KCL itu semuanya dibolehkan inbound maupun outbound. Pengaturannya sebenarnya nanti akan berada di satu lagi ya, di security group yang lebih detail lagi. Kita masuk ke VPC. Kemudian yang nantinya kita lakukan ya, dari sisi kita bisa launch VPC Wizard. Entah kita memakai satu public subnet maupun yang standarnya sih biasanya kita akan buat dua, satu public, satu private untuk resource yang memang di private. Dan pada saat kita mau membuat ya untuk public dan private subnet ini, yang penting diperhatikan bahwa kita butuh elastic IP. Untuk apa elastic IP ini? Elastic IP ini nanti digunakan oleh net gateway karena kita punya private subnet ya. Kita butuh satu net gateway. Kita bisa tambahkan endpoint-nya, apakah untuk S3 maupun yang lain. Ya, jadi ini ada opsi untuk endpoint tadi ya. Kita sampai sekarang cuma ada dua opsi. Kita bisa hubungkan VPC kita dengan DynamoDB ataupun dengan layanan S3. Bisa pilih salah satunya saja. Selain itu belum ada sih. Kemungkinan nanti akan ada endpoint yang lain yang bisa digunakan. Ini interface yang digunakan untuk membuat VPC ya. Di sini kalau kita lihat bagaimana alamatnya sudah di blok ya, blok CIDR-nya sudah ditentukan ya. Dan tentu saja ini tidak akan saling overlap harusnya antara tiap subnet itu akan berbeda blok IP address-nya. Mungkin kita lihat aja deh. Jadi satu VPC nanti bisa terdiri dari beberapa subnet. Kita bisa lihat subnetnya. Kita bisa lihat di sini ya dari sisi subnetnya sendiri. Ada beberapa subnet yang sudah ada. Kalau kita lihat juga kembali ya dari sisi CIDR-nya tentu saja tidak akan ada yang saling overlap. Ini untuk satu subnet yang sama, satu VPC yang sama. Satu VPC ada 7 ya total. Dan kita lihat berapa total address yang bisa diakomodasi di subnet tersebut. Ya. Berapa total IP address-nya. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah tadi ya dari sisi security. Tadi kita bicara network KCLs. Dan kita juga punya yang namanya security group. Jadi security group ini kita bisa lihat contoh ininya ya, contoh inbound rules-nya. Ini salah satu contoh inbound rules yang ada di security group yang namanya EC2 security group. Jadi secara standarnya dia akan membolehkan kan kalau kita bicara tadi security group dia akan memblok semua, akan deny semua inbound traffic ya. Jadi di sini ada aturan inbound rules-nya. Kita bisa atur untuk menerima koneksi akan melakukan koneksi dengan tipe SSH dengan protokolnya TCP dan port range-nya 22 dari manapun ya, dari IP address berapapun. Ini ada outbound rules-nya. Jadi secara umum kalau NACL itu mengaturnya sampai sekarang ya, kalau secara default dia akan membolehkan semua traffic. Tapi begitu kita masuk di instansnya, ya kita bisa atur secara defaultnya adalah inbound-nya tidak ada yang boleh masuk, tapi outbound-nya dibolehkan semua. Ya. Supaya kita bisa membuka koneksi, misalnya menjadikan suatu instance sebagai server, ya kita harus buka dari sisi security group-nya terlebih dahulu. Security group-nya kita bolehkan untuk inbound traffic-nya, misalnya di port 80 atau di port 443 kalau yang secure-nya.
Jadi nanti selain kita membuat EC2-nya, kita juga akan membuat dari dalam hal ini EC2 instance-nya ya. Memastikan bahwa bisa diakses, karena dia namanya web server, tentu saja harusnya bisa diakses. Ini lab kedua skenario-nya. Kita buat subnet ya, buat VPC, buat subnet, buat security group di VPC tersebut, dan kita bikin satu EC2 instance untuk dijadikan sebagai web server. Ini hasil final produknya. Jadi awalnya kita akan buat dengan VPC Wizard ya, kita akan buat dua subnet ini. Kemudian kita akan buat manual dua subnet yang berbeda, dua subnet berikutnya. Kita letakkan web servernya di salah satu public subnet supaya bisa diakses dan dia punya alamat atau public IP address. Dan harusnya kita akan buat pengaturan dari sisi security group supaya instance tersebut itu inbound rules-nya itu membolehkan traffic di port 80 misalnya atau di port 443. Jadi silahkan dilakukan untuk lab-nya nanti. Ini kita lanjut ya terkait dengan content delivery. Jadi yang pertama ada dua ya yang kita bahas. Yang pertama terkait dengan produk DNS yang dipunyai oleh AWS. Kita sebutnya sebagai Route 53. Ini bukan DNS pada umumnya karena ini akan terintegrasi langsung dengan layanan-layanan maupun service-service yang ada dalam AWS. Kemudian yang bagian berikutnya lagi setelah ini kita akan bahas tentang Content Delivery Network secara umum. Di dua materi ini di bagian akhir dari networking dan content delivery. Yang pertama kita bicara tentang Cloud 53 ya. Jadi kita bicara tentang domain name system ya. Jadi secara umum kan internet mungkin yang belum tahu bagaimana ada sebuah layanan yang menerjemahkan gitu ya. Jadi pada saat kita mengetikkan google.com ataupun aws.amazon.com ya, itu kan sebenarnya akan ditranslasikan menjadi IP address tertentu. Ya. Karena kita tahu bahwa untuk connect ke satu server, misalnya, kita harus tahu IP address-nya untuk melakukan koneksi ke sana. Dan ini adalah tugasnya dari domain name system. Dan salah satu domain name system layanan yang disediakan oleh AWS adalah Amazon Route 53. Jadi nanti tugasnya dia akan mentranslasikan dari alamat tertentu ya, alamat yang bisa dimengerti oleh manusia misalnya seperti ini menjadi IP address yang bisa dipahami gitu sama komputer ini alamat IP address untuk server atau komputer yang mana nih ya. Supaya dia bisa saling terkoneksi. Dia menghubungkan antara request dari user ke infrastruktur yang berjalan di AWS ya. Tetapi dia juga bisa ya selain untuk yang berada dalam iOS, infrastruktur yang di luar AWS juga bisa diakses, bisa ditranslate menggunakan Amazon Route 53. Kemudian lainnya untuk health check ya. Nah, dia akan mengecek infrastruktur kita itu atau web server kita itu berjalan normal atau tidak. Apakah dia kalau di ping atau diberikan ping untuk health check, apakah ada responnya atau tidak. Menandakan dia sedang normal atau ada masalah. Mengatur flow traffic ya, kita bisa lakukan ada beberapa strategi kita menggunakan Route 53 untuk mengatur traffic flow yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu kita bisa register juga domain name yang kita mau di Amazon Route 53. Ini contoh resolusi yang tadi bahwa pada saat kita mengetikkan satu alamat tertentu akan ada DNS resolver-nya, kemudian akan mengecek gitu ya, mengecek ke Route 53 untuk IP address-nya. Ini akan menanyakan ke Amazon Route 53 dan Amazon Route 53 akan mengembalikan satu alamat yang terkait dengan atau yang memang melayani untuk example.com itu misalnya. Kembalikan satu alamat tertentu dan DNS resolver-nya mengembalikan ke user dan browser-nya nanti mengarahkan itu, akan mengarahkan traffic-nya ke IP address sekian. Untuk jenis routingnya sendiri ya, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, ya, ada yang disebut simple routing. Kalau simple routing ini
yang paling simple, kita langsung memberikan ada satu resource yang memang dia bertanggung jawab terhadap suatu melayani web server tertentu. Yang misalnya tadi kalau contoh tadi misalnya ada satu web server yang memang bertanggung jawab gitu untuk memberikan konten dari example.com. Simple routing ya Amazon Route Factory-nya akan mengarahkan ke sana, ke server tersebut. Opsi lainnya ada yang disebut sebagai round robin routing. Ini biasanya digunakan ya, jadi dia akan memberikan jadi bisa ada lebih dari satu record yang dikembalikan ya. Ada 2 jenis misalnya. Kita bisa mengarahkan, mungkin sebagian akan mengarah ke server A, sebagian diarahkan lagi ke server B. Dengan kita memberikan bobot, misalnya 10% dari traffic yang masuk, arahkan ke server A. Misalnya dia minta example.com, kita berikan dua resource yang terkait dengan example.com tadi. Kita bisa pakai round robin ini bahwa 10% arahkan ke server A, sisanya 90% arahkan ke server B. Ini biasanya digunakan untuk melakukan apa yang disebut sebagai A/B testing atau blue-green deployment. Ya. Jadi kita mau mengetes suatu fitur baru, tapi kita mau mengetesnya hanya di sebagian kecil user dulu untuk memastikan bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi yang 10%-nya tadi di server A itu adalah web example.com tadi dengan fitur baru yang kita mau testing. Sedangkan sisanya ya berjalan di sisanya 90% lainnya itu memang diarahkan ke server yang memang sudah server sebelumnya, aplikasi sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan stabil. Tapi begitu ini sudah berjalan dengan baik ya kita bisa mengarahkannya semuanya ke server A misalnya. Yang lainnya ada latency routing, di mana kita akan memilih dari beberapa resource atau beberapa pilihan yang mana yang punya latensi yang paling kecil. Jadi bisa dapatkan fastest experience-nya di sana. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya geolocation routing. Jadi ini berdasarkan lokasi dari usernya. Nanti ada contohnya di bagian berikutnya. Ini sama juga misalnya untuk lebih mempercepat dan juga kita bisa membatasi gitu. Jadi misalnya ada beberapa konten yang mungkin di negara tertentu konten tersebut itu tidak diperbolehkan. Ini kan sudah jamak ya kayak sekarang bahwa kalau kita berada di Indonesia ya, mungkin ada konten yang tidak bisa diakses di negara dari Indonesia karena terkait dengan hak cipta dan lain-lain. Nah, ini bisa dipakai dengan geolocation routing untuk memblok bahwa kalau dari Indonesia mungkin tidak bisa disajikan konten tersebut. Atau mau pakai lokalisasi juga ya, localize dari sisi bahasanya, dari sisi kontennya berdasarkan location-nya si user. Itu bisa kita buat routingnya seperti itu. Kemudian failover routing dan juga multi value answer routing. Ini juga beberapa opsi lain termasuk geo proximity routing. Kalau geo proximity routing lebih ke arah lokasi dari source-nya. Kalau yang pertama geolocation itu lokasi dari usernya sendiri yang menjadi penentu yang mana gitu yang mau diberikan ke user yang merequest suatu alamat website tertentu. Ini contoh untuk geolocation routing. Jadi kita punya dalam hal ini kita punya 2 region ya. Kita deploy atau kita deploy dalam 2 region yang berbeda. Satu ada di US West, ya, region US West, dan satu lagi ada di Southeast di Asia Pasifik di Australia. Ini tergantung nanti usernya sedang berada di mana. Untuk geolocation dia akan memberikan respon yang berbeda. Dia akan memberikan respon yang berbeda. Kalau geolocation berarti dia akan misalnya location dari US akan diberikan ELB, ya ELB ini Elastic Load Balancing yang berada di US ya, berada di region US West. Sebaliknya kalau misalnya kebetulan mungkin dari Indonesia aksesnya berdasarkan geolocation routingnya yang diberikan alamatnya adalah yang Southeast 2 ya. Jadi routing yang terdekat dari lokasi usernya.
Ini untuk failovernya. Jadi kita bisa membuat backup skenario. Salah satu backup skenario yang bisa dilakukan adalah kalau misalnya server utama kita itu sedang ada masalah, kita bisa mengalihkannya ke misalnya static website dulu. Ada splash bahwa oh ini sedang ada masalah, sedang dalam perbaikan. Jadi tidak langsung misalnya 404 not found ya seperti itu, tapi kita bisa mengalihkan dulu untuk memberitahu ke pengunjung ya, misalnya pengunjung website bahwa sedang ada perbaikan, sedang ada maintenance dan lain-lain. Ini bisa juga diatur menggunakan Amazon Route 53. Ini contoh bagaimana failovernya dilakukan. Kita punya dua primary untuk satu alamat misalnya ya, satu alamat website. Untuk primary-nya tentu saja dia akan mengarah ke infrastruktur yang sebenarnya ya, menggunakan balancer, kemudian masing-masing ada EC2-nya dan RDS-nya ya. Jadi ada satu layanan website-nya di sini yang dinamis. Tapi kita juga membuat failover ya, istilahnya backup ya, backup untuk kalau sampai ini ada masalah gitu ya. Atau misalnya ini ada di health check-nya yang bermasalah sehingga ada balancing maupun salah satu EC2-nya bermasalah, kita bisa mengarahkan traffic-nya nanti ke secondary-nya. Kita taruh di S3 dalam bentuk static website dulu aja. Jika diberikan informasi bahwa oh ini sedang ada perbaikan atau sedang ada maintenance, silakan menunggu. Jadi tidak langsung misalnya menghasilkan error pada saat mengaksesnya ya di sini. Ini dari Amazon Route 53. Jadi secara umum layanan DNS dengan berbagai jenis routing yang bisa dimanfaatkan dan termasuk failover tadi ya, yang untuk meningkatkan availability dari application yang kita buat. Kita letakkan dalam AWS Cloud Computing Environment-nya. Yang bagian terakhir dari modul 5 ini adalah Amazon CloudFront. Jadi secara simpelnya kita bicara tentang bagaimana kita meletakkan ya, resource-resource tertentu, atau kita catching resource-resource tertentu yang ada dalam aplikasi maupun yang digunakan dalam website yang kita buat, yang kita kembangkan, yang kita develop, itu berada sedekat mungkin gitu dengan user atau kliennya. Karena kalau kita bicara secara umum, ya akan ada delay pada saat dari klien itu mengakses ke server origin ya, server aslinya. Ada lompatan dari satu router ke router lain dan seterusnya, butuh waktu juga. Apalagi kalau misalnya yang sifatnya statik. Ya, jadi server origin ini akan menyimpan yang misalnya halaman web page yang statiknya, yang versi originalnya, image-nya maupun media files. Dan ini bisa terpengaruh oleh berbagai macam faktor, dari network latency maupun kalau berada di lokasi yang berbeda ya. Maka tujuannya dari content delivery network ini adalah meletakkan sedekat mungkin ya resource yang sifatnya statik itu sedekat mungkin dengan usernya, dengan user yang merequest. Jadi content delivery network, jadi kita bikin caching server lah istilahnya. Kemudian akan ada copy yang diletakkan di server-server yang lebih dekat gitu dengan usernya. Kemudian pada saat ada request ke suatu website, nanti akan ada konten misalnya yang memang sudah ada di lokasi terdekat, itu bisa langsung di deliver dari sana, tapi bukan lagi dari original servernya. Ya. Jadi kita buat kopinya ke cache edge-nya di sini, edge location maupun point of presence-nya. Jadi begitu ada request dari lokasi yang dekat-dekat dengan cache edge-nya atau point of presence-nya, data yang sifatnya statik tadi diambil bukan dari static server, tapi dari cache edge-nya ini, ya, dari lokasi terdekat atau server terdekatnya. Lebih ke arah untuk meningkatkan performa dari layanan yang diberikan ya. Jadi sifatnya self service dan kita bisa gunakan sendiri, mau apa yang kita mau simpan di CDN tersebut itu kita atur sendiri, dan tentu saja ya sama ya, masih sama untuk pricingnya, kita akan gunakan sesuai dengan penggunaan ataupun konsumsi yang dipakai selama penggunaan Amazon CloudFront ini misalnya.
Jadi edge location kan kita bicara ya, ada sudah dibanding region maupun AZ ya, jumlah edge location ini kan jauh lebih banyak dan lebih tersebar. Dan kita punya dua jenis di sini, ada yang namanya edge location, ada yang namanya regional edge cache ya. Jadi kontennya bisa diletakkan di edge location ini. Kalau misalnya suatu konten itu sudah tidak terlalu populer atau medianya tadi sudah tidak terlalu banyak yang mengakses, karena ini sifatnya tidak terlalu besar ya, akan tadi yang sudah tidak terlalu populer ya, yang tidak populer enough untuk ada di edge location itu bisa dipindahkan dulu sementara ke regional edge cache. Jadi tidak sebanyak edge location, tapi sudah cukup gitu mewakili. Kalau misalnya ada konten yang tidak terlalu populer, tidak terlalu sering di request, lokasinya antara ya tetap saja sih antara origin server maupun di edge location-nya. Jadi tidak sedekat edge location, tapi lebih dekat dibanding dengan origin server lah minimal. Jadi ada dua opsi, edge location maupun regional edge cache ya. Oke, itu yang terakhir, modul 5 ya. Setelah ini kita akan masuk ke modul 6 tentang komputasi. Itu juga cukup padat materinya dan kita bisa bahas semuanya. Terakhir mungkin kita bisa cek dari knowledge check ya. Jadi layanan networkingnya AWS yang memungkinkan kita untuk membuat virtual network ya. Jadi keywordnya adalah virtual network dan networking service. Tentu saja ini adalah sebuah VPC. Amazon VPC atau Virtual Private Cloud. Oke, sudah jam 9 ya. Kita bisa break dulu 15 menit. Setelah ini kita akan langsung masuk ke modul 6 ya untuk service-service terkait dengan komputasi dari AWS. Saya tekan dulu timernya. Jadi kita kembali lagi 15 menit dari sekarang.